Sahabat budidaya, kali ini saya sudah berada di Polowali Mandar, tepatnya di Kecamatan Matakali. Saya akan bertemu dengan seorang penambak ikan nila. Beliau ini sudah memiliki pengalaman di bidang budidaya ikan nila. Kita akan lihat langsung seperti apa proses budidaya ikan nila di tambak Pak Nurdin. Yuk langsung aja kita cari tahu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya, baik-baik saja. Wah, ini Pak tambaknya ini luas juga Pak. Ya, alhamdulillah. Tambaknya ini Pak, itu ya luasnya ini enggak langsung sebegini. Oke. Dulu banyak prosesnya ini. Oh. Waktu saya masih tugas dulu, di samping selesai tugas, di sore hari saya ambilkan kesempatan untuk membenahi ini. Dulunya ini hanya berapa, awalnya cuma setengah hektar, kemudian ditambah sehingga sampai mencapai ya kurang lebih 5 hektar di sini sekarang. Oke, nah Bapak berapa lama nih sudah jadi petambak ikan nila? Kalau ikan nilanya nak baru sekitar 12 tahun. 12 tahun. Ya. Tapi sebelumnya itu dulu ya ikan di bawahnya ya ada ikan rawa-rawa dulu. Ya, ini ikan sepat dulu, ikan gabus sama ikan betok. Kemudian kita pelihara ikan bandeng. Ya, disilang dengan udang windu. Ya, setelah udang windu ya baru nila sampai saat sini. Kalau ceritanya ini Pak, awal mula Bapak pindah ke ikan nila ini seperti apa? Yang dulunya tadi dari berbagai jenis ikan tuh yang dikelola sebelum ini tuh bagaimana Pak? Tiba-tiba Awalnya pindah ke nila begini, ini. karena ikan bandeng dulu itu sudah agak turun harga, kemudian udang windunya itu mulai kena penyakit-penyakit yang merah pipi itu. Jadi kita dibanding kosnya dengan penghasilannya itu agak turun. Sehingga kita lihat ikan nila, dicobalah. Setelah dicoba ikan nila ya alhamdulillah lumayan bagus juga dia. Wow. Nah, namun pada waktu itu kita masih pelihara secara tradisional saja, belum dipakan seperti saat sekarang ini. Oke, masih tradisional ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini pelihara ikan nila ini itu jenisnya apa nih Pak sekarang ini? Saya lihat ini Pak warna ini merah ya Pak ya? Oh iya, ini jenis ikan merah sultana dari induknya dari Filipina. Oke, Ya, dari ya, Filipina Pak. Dari Filipina dia yang dipijah di Blitar. Oke. Ya. Nah Bapak pilih ikan nila merah ini tuh kenapa? Ya kan di Polman ini belum ada pengembangannya ikan nila merah. Saya coba, siapa tahu pasarannya lebih bagus nanti ke depannya dia. Karena menurut info yang saya terima, ini agak padat isinya daripada ikan nila hitam. Oke, Ya. jadi masih kurang Pak ya yang Masih budaya kurang, ikan dia nila masih merah kurang. ini. Jadi ini masih dalam uji coba ini. Oke. Coba ini. Nah Pak, kira-kira kalau kita ke sana lagi Pak lihat tambaknya boleh Pak? Boleh. Oke. Saya bantu bawa ya Pak? Boleh. Sebelumnya kan Bapak itu tadi katakan ada awalnya itu belum dikasih pakan nih Pak, masih tradisional. Iya. Nah itu seperti apa Pak tradisionalnya yang dilakukan itu? Oh ya, terus artinya disebarkan saja benihnya dia, kemudian setelah jumlah besarnya sampai 3 jari, Oke. baru itu rumputnya itu kita semprot, sehingga dia setelah membusuk, itu yang dimakan ikan dulu, ya pertamanya dulu. Nah, Oke. tambah seperti itu, ini seperti sebelah ini, ya. Seperti sebelah ini adalah tambah yang tradisional ini, yang banyak rumputnya ini. Tapi lumayan juga dia, lumayan juga perkembangannya dia, karena dia makan pakan alami ya. Ini. Coba dia bisa dilihat di bawah ini, ikannya ini seperti di bawah ini. Nah kira-kira ini Pak di bawah ini rumput ini saya lihat sudah mulai panjang nih Pak. Ini memang disengaja Pak ya? Disengaja dia. Ini sebagai pakan alternatifnya dia ini, alternatifnya dia. Oke. Karena tambak yang tradisional itu ada juga segi positifnya dia. Artinya dari segi kosnya dia itu agak kurang dia dibandingkan dengan yang pakan pabrik dia. Oke. Tapi yang tradisional saya sisakan ini sekitar 1 hektar ini. Ya, sebagai suatu perbandingan antara yang sudah agak maju sedikit daripada yang tidak dia. Tapi justru butuh perawatan juga Pak ya yang maksimal ya Pak ya? Butuh perawatan ya, butuh perawatan. Artinya kita ini dilihat situasinya ini apakah tergantung dilihat airnya harus ada pergantian air.
kemudian dilihat cuaca bagaimana lagi, ya kita apa namanya diikuti lah, kita harus ikut irama-iramanya juga ikan. Betul Pak. Nah tapi Bapak selama mulai budidaya ikan nila ini, kendala mungkin yang Bapak alami di sini? Kendalanya di sini, kalau saya cerita dulu dari awalnya Pak ya. Ya. Dulu ini tambak di sini Pak, banyak yang tidak bikin tambak ini, kan dulunya rawa-rawa. Nah setelah ada proyek masuk, proyek pembuatan bendungan seka-seka itu, sehingga dilanjutkan dengan penggalian sungai yang mengalami pendangkalan. Setelah selesai itu artinya kapan keluarnya air dan kapan masuknya air. Nah setelah 10 tahun sesudahnya itu mulai lagi terjadi pendangkalan dan penyempitan. Sampai saat ini itulah kendala besar kita di sini, karena ketika hujan durasinya 3 jam saja itu sudah mulai lagi banjir dia. Jadi ketika pemata tidak tinggi atau tidak besar pematannya, ikannya bisa keluar. Oke, ya. Berarti itu bahaya juga Pak ya kalau udah mulai banjir ini, para petambak sini pasti parah sekali, parah sekali ya. Rugi. Nah Pak, kalau di sini itu sistem kelola budidaya ikan nila ini seperti apa Pak? Mungkin dari awal prosesnya Pak bisa disampaikan Pak, dari pembibitan dipindah ke mana? Oh biasa, kalau saya lakukan. Nah ini ada pembibitan awal 2 are luasnya. Nah, saya simpan di dalam selama 15 hari atau sampai 20 hari. Nah sesudah itu saya simpan lagi atau keluarkan lagi di tempat persemaian kedua. Itu kolamnya Pak di mana Pak? Ini di sebelah ini. Ini kolam untuk pembibitan Pak? Pembibitan kedua. Oke. Nah di sana saya simpan lagi di dalam 2 bulan sambil saya pakan. Dari sini dibawa kemana lagi tuh Pak? Ya di sebelah ini. Di sebelah ini. Ya. Di bawah ini Pak umurnya berapa? Umurnya sudah lebih 1 bulan, saat ini sudah lebih 1 bulan Pak. 1 bulan lagi sudah dipanen. Durasinya itu sampai 4 bulan. 4 bulan. Biasanya kalau yang dipanen 4 bulan, biasanya itu size-nya 3-4. Kalau yang sampai 5 bulan itu yaitu 2-3. Ya. Biasanya kalau sudah umur 5 bulan itu rata-rata ya 500 gram, 400 gram, ada sampai 600 gram per ekornya dia. Ya. Baik sahabat budidaya, ternyata membudidayakan ikan nila secara otodidak ini bukan hal yang mudah. Namun juga dilakukan oleh seorang petambak muda yang bernama Fahrudin yang baru saja memulai bisnis usaha budidaya ikan nila. Kita akan juga lihat seperti apa tambak di Fahrudin selanjutnya.